Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini. Kita semua masih diberikan nikmat yang tidak terhingga banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga sama-sama kita dapat kembali melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita laksanakan sholat subuh berjamaah, dan semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita membaca ummul kitab suratul Fatihah sebagai tabarruk kita kepada kitab suci Al-Quran, dan semoga ini menjadi doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita setiap saat, dan apa-apa yang akan kita kaji pada hari ini, pada pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi azwaji wa dhurriyyati wa li baitil kiram wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tema hamba-hamba yang dikasihi Allah. Ini melanjutkan dari bahasan beberapa waktu yang lalu tentang kriteria orang-orang yang dimasukkan ke dalam hamba Allah, mendapatkan predikat sebagai hamba Allah. Karena bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam agama kita itu ada hal-hal yang bersifat simbolik, tapi ada juga hal-hal yang substansial. Banyak istilah-istilah yang sebetulnya mengajak kepada kita untuk memperhatikan hal-hal yang substansial dalam agama, termasuk yang akan kita bahas ini. Atau seperti misalnya kita sering menyebut bahwa kita ini sebagai orang yang muslim, orang Islam, yang secara maknanya itu adalah orang yang pasrah, tunduk kepada perintah Allah. Tapi dalam makna lain, orang muslim itu adalah orang yang selamat, baik dirinya maupun orang lain. Makanya kata Nabi, man salimal muslimuna man salimal al-islam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Orang muslim itu adalah orang yang selamat ya, dari gangguan lisan dan tangannya. Yang orang Islam lain itu selamat dari gangguan lidah dan tangan. Itu contoh ya. Termasuk hamba Allah ya, kita sering kali mendengar ya sebutan hamba Allah ya, terutama kalau lagi penyebutan sodakoh ya, infak, amal jariah ya. Ada orang-orang yang nggak mau disebut namanya, biasanya mengistilahkan dengan sebutan apa? Hamba Allah. Padahal kata-kata hamba Allah itu orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah ya. Kita sering mendengar istilah sahaya ya, atau budak ya. Budak itu adalah orang yang menghambakan dirinya kepada tuannya ya. Ini kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, apakah Allah mengakui kita ini sebagai hambanya ya. Nah, parameternya itu yang akan kita bahas ya. Dan bacaan tentang ini ya kita ambil dari surah Al-Furqan mulai dari ayat ke-63 ya. Kemarin kita sudah mulai bahas ya, satu atau dua kriteria ya orang-orang yang diakui sebagai hamba Allah. Dan kita memang harus berusaha ke arah sana. Kita harus berusaha setiap waktu untuk mendapatkan ridho Allah. Kita harus berusaha menjadi hambanya Allah. Kita harus berusaha bersungguh-sungguh ya menerjemahkan hal-hal yang simbolik ya, berupa istilah-istilah ya, kemudian ritual-ritual atau amaliyah-amaliyah ibadah ya, menjadi hal-hal yang bersifat substansial ya di dalam agama ya. Sehingga betul-betul ya apa yang menjadi tujuan Allah yang menjadikan agama ini buat kita, agar kita mendapatkan keselamatan baik dunia maupun di akhirat ya, li sa'adatid darain ya. Kita beragama ini agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya Bapak-bapak ya. Jadi kita rendahkan hawa nafsu dan keinginan kita ikuti perintah Allah. Saya akan ulang kembali bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang pertama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Jadi hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka dinisbahkan sebagai hambanya Allah ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi, mereka itu orang-orang yang berjalan 'alal ardi, di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan penuh kerendahan hati. Jadi hamba-hamba Allah itu adalah mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Baik secara fisik ya, maupun secara spiritual ya. Secara fisik memang jalannya itu penuh kerendahan hati, menunduk ya, menghormati orang ya. Nah, itu hamba Allah yang disebutkan dalam Quran itu seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ya, orang-orang yang jahil ya, orang-orang yang bodoh ya, mengajak mereka berbicara ya, qalu salama, mereka mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung keselamatan ya. Apabila ada orang yang jahil ya, orang jahil, orang yang usil, orang yang tidak mengerti ya, mengganggu mereka ya, mereka itu tidak terprovokasi, tidak reaktif ya, tetap menunjukkan kerendahan hati ya, tetap membawa nilai-nilai keselamatan ya. Jadi coba kita lihat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, Allah menisbahkan, mempredikatkan ya, orang-orang yang menjadi hambanya ya,
itu sebagai hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, alangkah berbahagianya kalau kita dimasukkan ke dalam hamba Allah. Ya. Ada misalnya hadis ya yang menyebut dengan istilah keluarganya Allah. Orang-orang yang hafal Quran dan mengamalkannya itu mereka adalah keluarganya siapa Pak? Keluarganya Allah. Ya. Ya, tapi dalam arti tadi yang saya sebutkan, dalam arti maknawi, orang-orang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama disebut ini Pak, kriterianya bukan orang yang banyak ruku dan sujud, bukan ya. Tapi yang pertama kali disebut adalah terkait dengan bagaimana mereka baik dalam hubungan horizontalnya dengan sesama manusia. Ya. Jadi orang yang menjadi hamba Allah, orang yang mempunyai sikap kerendahan hati, bahkan terhadap orang-orang yang bersikap buruk kepada mereka. Ya. Nah, kita lihat dalam tafsirnya ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Al-idhofatu litasyrif, ya. Menyandarkan predikat hamba kepada Allah ini sebagai bentuk pemuliaan. Bagaimana Allah memuliakan seorang, menjadikan atau menyebut orang itu sebagai hambanya, ya. Dan ini sebagai bentuk kemuliaan. Ay al-ibadul ladzi yuhibbuhumullahu, yaitu orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kita berusaha enggak untuk mendapatkan cintanya Allah? Harus berusaha, ya, agar Allah juga mencintai kita sekalian, ya. Bahkan dalam Quran itu ada ayat secara spesifik, ya, yang menyebut tentang ini, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Dulu ada orang yang bicara kepada Rasulullah, ya, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kita ini orang-orang yang cinta dan dicintai Allah. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani saat itu bicara begitu. Kita ini orang cinta kepada Allah. Ya, kemudian Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa cinta kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Ya. Begitupun cinta kepada Rasulullah nggak cukup dengan ucapan, ya, dengan hal-hal yang sifatnya fisik saja. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ya. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti Rasulullah, ya, dalam keyakinan, dalam beribadah, dalam perilaku, tutur kata, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi nggak cukup hanya ucapan belaka, kita ini orang Islam, kita ini hamba Allah, kita ini mengikuti Rasulullah, tapi tidak ada praktek yang nyata dalam keseharian kita bahwa kita itu menunjukkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Bahkan kata Allah, kalau kalian itu mengikuti Rasulullah, selain mendapatkan cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian, ya, hamba Allah yang maha pengasih itu tentunya tadi, ya. Yang pertama, bagaimana mereka berjalan di muka bumi ini, ya, dengan membawa nilai-nilai belas kasih, ya, dan kasih sayang. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ketika orang yang tidak mengerti, ya, menyakiti mereka dengan ucapan dan perbuatan, ya, mereka tetap mengatakan perkataan yang membawa keselamatan. Ya, itu dalam tafsirnya begitu, ya.
la yujhiluna ala ahadin, mereka tidak pernah berbalik membodoh-bodohi orang, ya. Kemudian apalagi di sini wa in juhila alaihim, sekalipun mereka itu dibodoh-bodohi oleh orang lain, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini di antara sikap yang utama bagi mereka-mereka yang dikategorikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tambahkan berikutnya satu lagi, ya. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Berikutnya kriteria orang yang diakui sebagai hamba Allah adalah walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang di malam hari mereka bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Jadi hamba-hamba Allah itu, ya, kalau berjalan di muka bumi, ya, terkait hubungan horizontalnya dengan sesama manusia, ya, mereka menunjukkan sikap-sikap yang baik, ya. Dan hubungan vertikalnya disebutkan mereka itu adalah orang yang mengisi malam-malam mereka dengan bersujud, ya, dan berdiri untuk Tuhan mereka. Tentunya melaksanakan apa? Sholat, ya. Jadi hamba-hamba Allah itu mereka yang menghabiskan malamnya, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di sepertiga malam. Ini waktu yang utama, ya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turun di sepertiga malam. Tapi jangan dipahami secara fisik, Pak. Jadi bicara tentang perbuatan Allah jangan dipahami secara apa? Fisik, ya. Kalau bapak-bapak membayangkan Allah secara fisik, nanti bertabrakan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama dengan apapun, ya. Tidak sama dengan apapun, ya. Kalau kita membayangkan Allah mengambil satu tempat, ya, atau Allah melakukan aktivitas seperti manusia misalnya, itu sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Apa yang terlintas di otak kita tentang fisiknya Allah itu harus kita singkirkan, karena itu bukan Allah, ya. Jadi kembali lagi kita lihat di sini tafsirnya, ay yuhyaunal laila bis salati sajidina lillah ala jibahim, ya. Maksud dari ayat tadi, kriteria yang kedua dari hamba Allah itu, ya, mereka yang yuhyaunal laila, mereka yang menghidupkan malam-malam mereka itu bis shalah, dengan melaksanakan apa? Dengan melaksanakan sholat. Jadi meningkatkan intensitas hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada keseimbangan yang memang menjadi prasyarat utama, ya. Enggak cukup orang yang dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah ini hanya hubungan horizontalnya saja bagus. Saya mah yang penting dengan hubungan dengan manusia baik, tapi vertikalnya kepada Allah nggak baik. Jangankan amalan-amalan yang sunnah, ya, yang kata Allah dalam hadis qudsi, apabila ada hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku tidak hanya dengan amalan-amalan wajib, tapi juga dengan amalan-amalan sunnah, ya, kata Allah, maka aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang, aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan, ya, aku akan menjadi matanya yang digunakan untuk melihat, aku akan menjadi telinganya yang digunakan untuk mendengar, ya. Dan aku nyatakan perang dengan orang-orang yang memusuhi mereka, ya. Itu yang disebut dengan auliyaillah, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di antara cara bagaimana kita membangun komunikasi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meningkatkan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya dengan melaksanakan sholat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan misalnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,
Kalau kita ingin bicara dengan Allah, maka lakukanlah Bapak sholat. Bapak-bapak ingin bicara dengan Allah, ingin berdialog dengan Allah, lakukan apa? Sholat. Itu kita lagi ngomong sama Allah. Mau curhat, ya, mau membicarakan sesuatu, ya, sampaikan melalui apa? Sholat. Karena sholat itu audiensi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, bacalah Al-Quran. Jadi kalau Bapak ingin, ya, mendengarkan petunjuk dari Allah, hikmah-hikmah dari Allah, baca apa Pak? Baca Quran. Ya. Baca Quran itu walaupun kita tidak paham, itu mendapatkan kebaikan. Ya, ada mukjizat Al-Quran. Kita kadang-kadang suka dengar orang, ya, dengar imam baca Quran suaranya merdu, ya, alunannya enak, itu dia sampai menangis. Ada nggak yang begitu, Bu? Sampai sedih, keluar air mata, ditanya paham apa enggak? Enggak, ya enggak apa-apa. Ya. Walaupun lebih baik lagi kalau dia apa? Faham. Ya. Kata Ibnu Abbas, aku lebih suka membaca satu ayat tapi dengan menggali maknanya dibanding membaca 100 ayat hanya sekedar membaca. Begitupun sholat Bapak-bapak. Sholat Bapak-bapak mau paham mau nggak paham, sholat. Karena itu apa? Kewajiban. Tapi sholat yang kita pahami, baik maknanya, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di dalam sholat, itu jauh lebih apa? Lebih baik. Bahkan kata Allah, kita dilarang sholat dalam keadaan mabuk supaya kita paham apa yang kita baca. Sehingga sholat itu nanti menjadi nasihat buat kita. Ya. Sama apa kita bicara hamba Allah yang rendah hati, ya. Ini nilai-nilai ini juga sangat kental kita rasakan di dalam apa? Sholat, ya. Sholat itu ada ruku, ada sujud, ya, sebagai bentuk kerendahan hati kita, ya. Ada menundukkan kepala, ya. Itu mengarahkan kita ke sana. Jadi yang dimaksud dengan mereka itu orang-orang yang menghidupkan malam-malam dengan sholat, sajidina lillah. Mereka bersujud itu karena Allah atau untuk Allah, ala jibahihim, atas dahi-dahi mereka. Ya. Sehingga nanti dalam ayat lain, ya, orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah itu, ya, itu bisa terlihat bekas sujud di wajah mereka. Itu bukan dalam arti fisik, ya. Bekas sujud itu bukan hanya dalam arti apa Pak? Fisik, ya. Misalnya dahinya hitam, bukan hanya itu, ya. Orang yang bekas sujud itu orang-orang yang mengaplikasikan, ya, atau menunjukkan nilai-nilai sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Yaitu nilai-nilai kerendahan hati. Kalau dahi kita hitam tapi kelakuannya kayak setan, mah tetap aja. Nah, itu bukan cerminan dari orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qa'imina ala aqdamihim, atau mereka orang-orang yang berdiri di atas kaki-kaki mereka untuk melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah sholat. Jadi kesimpulan dari dua ayat ini Bapak-bapak, di sini disebutkan qala Ar-Razi, berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Lama dzukira sayratahum fin nahari min wajhain. Ketika disebutkan sayratuhum fin nahar, ya, bagaimana perilaku mereka di siang hari itu ada dua, ya, yang bisa kita simpulkan dari ayat yang pertama tadi. Yang pertama, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu tarkul idza, ya, meninggalkan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, ya. Jadi sebagai hamba Allah, kalau kita sebagai hamba Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, Allah itu melarang kita, ya, inni haramtu zulma alayya, kata Allah, aku itu mengharamkan kezaliman atas diri kalian, ya. Maka karena Allah larang, ya, aku pun mengharamkan kezaliman itu atas diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tahmilul adza,
Selain meninggalkan hal-hal yang menyakitkan orang lain, ya, orang-orang yang dipredikatkan sebagai hamba Allah ini, ya, mereka itu adalah orang-orang yang siap menanggung beban, ya, ketika disakiti oleh orang lain, ya, tidak lantas apa? Tidak lantas membalas, ya. Walaupun kita boleh membalas orang yang menyakiti kita, ya, dengan tidak berlebihan, tapi memaafkan, ya, bersikap dengan lebih baik itu jauh lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Nabi katakan, silman qata'ak wa ahsin ila man asaa ilaik wa qulil haqqa walau kana ala nafsik. Ada nasihat-nasihat yang begitu luar biasa dari Rasulullah. Ya, Nabi mengatakan silman qata'ak, sambung silaturahmi terhadap orang yang memutuskan silaturahminya kepadamu. Ini yang tidak mudah. Kalau bapak ibu nyambung silaturahmi sama orang yang sering berkunjung sama kita gampang. Orang sering datang, kita datang ke rumahnya. Orang datang bawa buah, kita datang bawa buah. Itu mudah apa susah? Mudah, nggak terlalu susah, ya. Yang sulit itu Pak, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahminya kepada kita. Orang itu bukan hanya tidak datang, tapi dia ada motif. Tidak datang itu ada motif, ya. Karena kebencian atau kemarahannya kepada kita, tapi kita masih sambung, itu yang luar biasa. Dan yang berikutnya kata Nabi, wa ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Berbuat baik kepada orang yang baik mudah, berbuat jahat kepada orang yang jahat juga mudah. Yang sulit itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Wa qulil haqqa walau kana ala nafsik, dan katakan yang benar sekalipun kamu harus menanggung resikonya. Ini juga nggak mudah. Orang kadang-kadang carinya apa Pak? Carinya aman, pilihnya diam terhadap hal-hal yang mengandung resiko. Tapi kalau tidak disampaikan juga ada mudorotnya, ya. Nah, itulah yang disebutkan dari kesimpulan yang pertama, di siang hari mereka itu berjalan dengan penuh kerendahan hati. Maksudnya apa? Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang. Kemudian mereka pun selalu menanggung beban, ya, tidak merespon secara reaktif terhadap kejahatan orang lain, ya. Kemudian kalau malam hari, wa fil layali wa huwa istighaluhum bi khidmatil khaliq. Di malam hari mereka sibuk dengan mengabdi, ya, berbakti kepada Allah pencipta alam semesta ini. Jadi demikian dua hal yang baru kita bahas, ya, dari kriteria tentang hamba-hamba Allah ini Bapak-bapak, karena merupakan petunjuk Allah dari Al-Quran, kita harus berusaha ke sana, ya. Jadilah orang yang rendah hati, bicara santun, baik, ya. Kemudian orang-orang yang menyibukkan malamnya dengan bersujud, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Bapak-bapak, kita kembangkan ini dengan tanya jawab, atau yang ingin menambahkan saya persilakan. Ini karena moderatornya lagi berhalangan, ya. Seperti biasa saya persilakan dulu kepada ibu-ibu, ya. Bu Ijis ada Bu Haji Yusuf tadi saya lihat, ya. Yang lain silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ada Bu? Oh, bapak-bapak dulu, ya. Ibu-ibunya insya Allah sangat memahami, ya. Pak Armen silakan.
sedekah. Kalau sedekah ini termasuk benar, apakah sedekah ini juga termasuk yang ibadah salat Allah? Barangkali itu yang lain Pak lagi. Jadi seperti tadi yang Pak Ustaz sampaikan bahwa kita semua merasakan bahwa, nah pertanyaannya berarti Pak Ustaz Allah yang mengerti awalnya. Bagaimana kalau misalkan ada di antara kita yang kurang baik karena itu Allah masih semoga hamanya tidak, sementara kita kan yakin kalau itu maha pengasih dan penyayang. Nah itu aja. Satu lagi ada? Kalau enggak ada dua dulu. Pertanyaan pertama dari Pak Armin, apakah sedekah ini termasuk hablum minallah atau hablum minan nas? Ya. Jadi kalau sedekah ini Pak, kita bersedekahnya kepada siapa? Kepada manusia. Walaupun tujuannya kepada Allah. Ya. Tujuannya mencari ridho Allah. Itu tadi yang ditanyakan. Allah itu ridho artinya senang. Ya. Allah itu senang kalau kita berbuat baik kepada hambanya, kepada makhluknya. Ya. Bahkan nanti Pak, kalau kita lihat dari ayat-ayat Quran, ya, sebetulnya kalau kita mau simpulkan, ya, inti dari ajaran agama kita itu dua. Ya. Pertama, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya. Saya baca misalnya dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, tentang intisari dari agama kita. Yang pertama adalah agama ini mengajarkan kepada kita at-ta'zimu lillah. Bagaimana kita sebagai hamba, sebagai makhluk, ya, mengagungkan Allah. Makanya ada ibadah itu. Kita sholat, ya, kita haji, kita puasa, itu sebagai bentuk apa? Penghambaan diri kita kepada Allah. Ya, dengan cara mengikuti perintahnya Allah. Apalagi perintah itu mengandung apa? Maslahat buat kita. Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang tidak membawa maslahat atau hikmah buat kita. Makanya ada istilah hikmatut tasyri'. Hikmah atau hal-hal filosofis dari syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita. Itu ada maknanya, ada kebaikannya. Ya. Nah, jadi yang pertama itu at-ta'zimu lillah. Yang kedua, kalau kita simpulkan, agama ini adalah, kata para ulama, asyafaqatu li'ibadi. Bagaimana kita berbuat baik kepada hamba-hambanya. Makanya nanti ayat-ayat kita bisa lihat, bapak-bapak, misalnya Allah menyebut aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ya. Salat itu sebagai at-ta'zimu lillah. Bagaimana kita bersujud, ruku, menundukkan diri kepada siapa? Allah. Mengagungkan Allah. Makanya dalam ibadah harus ada spirit itu. Kalau kita ibadah tidak ada spirit mengagungkan Allah, sujud saja. Nggak tahu maksudnya apa kita sujud kepada siapa. Itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan kata Nabi, sholat yang tidak khusyuk, tidak menghayati, seperti badan yang tidak ada ruhnya. Ya, seperti saya beberapa waktu yang lalu baru pulang apa Pak? Umroh. Itu umroh kita tawaf, kita sa'i. Kalau nggak dihayati, orang nggak mendapatkan apa-apa. Cuma jalan doang. Jalan sana, jalan sini. Ya, muterin Ka'bah, muterin bukit. Ya, kalau nggak dihayati Pak, bahwa ini adalah perintah Allah, ya, bahwa ada nilai-nilai yang ingin Allah sampaikan kepada kita lewat tawaf dan sa'i, itu nggak dapat apa-apa. Saya bilang ke jamaah-jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan seperti robot di sini. Jalan saja, hatinya nggak menghayati. Ya, sama seperti kita sholat begitu.
Jadi kita sholat, bapak-bapak, mulai dari kita berdiri, ya, menundukkan kepala, itu kan sebagai bentuk apa? Mengagungkan Allah, merendahkan diri kita. Kemudian kita sebut Allahu Akbar berulang-ulang. Maha besar Allah. Ya. Walaupun di akhirnya nanti diingatkan, sholat itu al-muftatahatu bit takbir, diawali dengan takbir, pindah gerakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini juga simbolik juga. Takbir adalah mengagungkan Allah, salam adalah berbuat baik kepada manusia. Afsyus salama bainakum. Kata Nabi, sebarkan salam. Ya kalau kita artikan lebih jauh, sebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan kepada manusia. Ya. Jadi dari ayat tadi, aqimus shalah itu adalah bagaimana hubungan vertikal kita kepada Allah itu harus selalu kita tingkatkan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya, kuantitas tadi memperbanyak, ya. Kalau kualitas adalah penghayatannya, khusyuknya, ya, mengambil nilai-nilainya, sehingga tidak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, malam ta'murhu sholatuhu bil ma'ruf walam tanhahu anil munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak dapat mendorong dia, ya, untuk mengerjakan kebaikan, malam ta'murhu sholatuhu bil ma'ruf walam tanhahu anil munkar, siapa orang yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da. Dengan sholat itu dia bukan tambah dekat dengan Allah, tapi justru tambah apa? Tambah jauh. Ya. Sama seperti orang yang baca Quran, ya, tapi perilakunya bertolak belakang. Kata Nabi, kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Tidak sedikit orang yang baca Quran tapi dia tidak sadar Quran sedang melaknatnya. Ini yang harus kita hindari, ya. Nah, jadi begitu Pak Armen, ya, ada yang vertikal, ya, hablum minallah, ada yang hablum minannas. Kalau yang hablum minallah itu ibadah-ibadah mahdoh, ya, sholat, ya, kemudian umroh, ibadah-ibadah ritual, ya. Tapi kalau yang hablum minannas itu lebih kepada ibadah-ibadah yang bersifat apa? Sosial, ya, zakat, infak, sedekah, silaturahmi, ya, kemudian memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu juga nilainya sangat apa? Sangat besar, ya. Saya mungkin pernah menyampaikan dulu, ya, riwayat, ya, dari Sahih Bukhari, ya, cerita tentang Ibnu Abbas yang sedang beriktikaf di masjid, ya, dan kemungkinan besar itu iktikaf Ramadan, ya, itu kan pahalanya besar. Jadi ketika sedang iktikaf ada orang yang datang kepada Ibnu Abbas, ya, ngomong, ya, orang ini bicara kepada Ibnu Abbas, dia sedang ada masalah, ya, bahwa dia punya janji kepada orang yang saat itu sudah jatuh tempo. Kemudian Ibnu Abbas menawarkan diri, bagaimana kalau aku bantu kamu untuk menemui orang itu agar mendapatkan apa? Keringanan, ya. Ya, Ibnu Abbas keluar membatalkan apanya Pak? Iktikafnya. Dan ini kan menjadi tanda tanya orang, kenapa ibadah yang sangat besar nilainya ini dibatalkan hanya untuk menolong orang, ya. Kata Ibnu Abbas, saya pernah dengar Rasulullah bersabda, ya, bahwa iktikaf 1 hari itu menjauhkan orang dari neraka begitu jauh. Bapak iktikaf sehari akan dijauhkan dari api neraka. Tapi kata Rasulullah, menolong orang itu bandingannya lebih baik dari beriktikaf 10 tahun. Masya Allah. Iktikaf sehari itu diantara kebaikannya menjauhkan kita dari neraka. Tapi menolong orang itu bandingannya lebih baik dari beriktikaf selama 10. Nah kalau 10 tahun berapa hari itu? 360 hari dikali 10, 3.600 tahun, sehari aja udah jauh Pak. Jadi maksudnya begini Pak, jangan kita menganggap hanya hablum minallah saja yang nilainya besar.
Ya, ibadah yang kaitannya dengan hablum minan nas, ya, menyenangkan Allah dengan cara berbuat baik kepada hambanya pun nilainya apa? Besar. Bahkan kadang-kadang kita kalau mengabaikan ini, ibadah ritual kita, hablum minallah kita itu dianggap sia-sia. Ya. Seperti surah yang sering kita dengar, Pak, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Orang sholat dianggap pasti apa? Celaka kalau dia mengabaikan membantu orang lain. Sholatnya ria, ya, kemudian lalai, ya, mengerjakannya, ya, dan dia enggan membantu orang. Ini dianggap apa? Sholatnya sia-sia. Ya. Jadi begitu Pak Armen, ya. Kemudian Pak Warjito, ya, bagaimana kalau kita sudah berusaha kemudian masih banyak kekurangan? Itulah manusia. Itulah manusia, ya. Kita itu Pak diperintah untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, bukan merasa sudah baik. Ya. Jadi semakin Bapak merasa atau kita semakin merasa kekurangan, ya, kita masih merasa hina, justru itu yang diperintah oleh Allah seperti itu. Ya. Jangan kita merasa ibadah sudah banyak, jangan kita merasa sudah baik, ya. Ya, berusahalah untuk selalu menjadi baik. Kalau kita sudah merasa baik, selesai kebaikan kita, Pak. Sudah cukup ini. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wala yuzlamuna fatila. Apakah engkau melihat Muhammad, ada orang yang merasa dirinya sudah bersih? Jangan. Kita disuruh membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang selalu berusaha membersihkan apa? Dirinya, jiwanya. Ya. Makanya kita disuruh mandi, ya, disuruh wudu. Itu kan pesan, Pak. Bersihkan, muka nih bersihkan. Bukan hanya dari dosa-dosa yang bukan hanya dari kotoran-kotoran yang sifatnya apa? Fisik. Ya. Jangan muka kita bersih Pak dari kotoran, nggak ada debu, nggak ada kotoran dari diri kita, ya. Tapi penuh dengan kotoran apa? Dosa. Ya, karena suka menunjukkan sikap yang tidak baik kepada orang. Bapak-bapak kalau cemberut sama orang, mau orang seneng apa? Bingung dicemberutin. Pak, ada orang kita nggak tahu urusan apa-apa tuh cemberut sama kita. Kan pikiran itu. Ya. Itu namanya kita tidak tarkul adza atau tarkul ida, ya, kita menyakiti orang gitu, ya. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha kemudian merasa diri kita kurang, justru itu yang Allah inginkan, ya, supaya kita terus membersihkan diri, ya. Makanya di antara cara untuk mengevaluasi itu, ya, adalah kita mendengarkan kajian-kajian seperti ini, ya. Ada parameter-parameter yang Allah sebutkan, yang dari waktu ke waktu kita berusaha mendekatkan diri kita kepada hal-hal tersebut, ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini, ya, mendapatkan keridhaan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, dan mereka yang bersungguh-sungguh, ya, berjalan di jalan kami, pasti kami berikan petunjuk, ya, pada jalan-jalan kami itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Yakini Pak, kalau kita berbuat baik, Allah akan selalu bersama kita. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Ya, silakan Bu Yusuf. Waalaikumsalam. Mengenai rempang, bagaimanakah dosa-dosa mereka yang begitu dahsyat, mereka akan dijadikan apakah planning mereka gitu ya. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tips supaya tidak memutuskan silaturahmi, jadi sambung? Kalau kita ya disambung, ya. Iya.
mereka mau atau tidak, sama seperti memaafkan ya, atau sama seperti minta maaf ya. Kalau kita salah kita minta khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin ya. Kita minta maaf, kita memberikan maaf ya, sekalipun orang itu tidak memaafkan kita ya. Yang jelas kita tidak sama dengan orang tersebut ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama antara kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang jahat kita balas jahat boleh, asal setimpal. Tapi kita sama saja dengan orang itu. Sama-sama apa? Sama-sama jahat. Mestinya tidak sama. Kalau tidak sama itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan ini nggak mudah, Pak. Makanya karena inilah Allah menyebut Nabi itu akhlaknya, perilakunya di atas dari budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu la'ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang luhur. Ya. Allah tidak mengatakan Nabi itu akhlaknya bagus, enggak. Di atas akhlak yang bagus. Sebab kalau membalas keburukan dengan keburukan itu masih bagus, masih boleh. Yang nggak boleh kan orang baik kita balas jahat. Tapi yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah, membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan hal yang lebih baik. Ya, itu memang nggak mudah, Bu. Ya. Ya kan seperti Rasulullah di awal-awal dakwah itu banyak orang yang benci, bahkan kalau dia mau ke masjid diapain? Diludahin. Ya Allah, kalau kita diludahin begitu, Bu, ya orang beludah dari Jawa aja kita tersinggung, padahal orang beludah biasa. Betul tidak? Kadang-kadang ini orang maksudnya apa ya kalau tiap saya lewat dia berludah, padahal emang lagi mulutnya nggak enak. Ya, itu begitu. Tapi ketika orang yang meludahi Nabi itu tidak nampak, Nabi nanya, ini yang biasa nyakitin saya mana? Sakit. Diapain sama Rasulullah, Pak? Bu? Disyukurin apa didatengin? Didatengin. Ya Allah. Ya. Orang yang biasa nyakitin tidak nampak, didatengin sama Rasulullah. Ya. Doain biar sembuh. Ya. Dibawain bingkisan ya. Kira-kira zaman sekarang yang begitu banyak apa langka, Bu? Langka. Jadi tipsnya itu, Bu, besarkan jiwa kita, besarkan hati kita, karena kita berbuat baik itu bukan berharap kebaikan orang ini. Kita berbuat baik karena menjalankan perintah Allah ya. Jadi ada beban ya, yang harus kita tanggung dalam menjalankan perintah. Semakin beban itu berat, semakin besar apanya? Nilainya, kebaikannya ya. Itu yang pertama, Bu Haji. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Mereka yang membodoh-bodohin orang. Iya, seperti sekarang. Oh ya, jadi kalau ada orang yang berbuat salah ya, kita harus konfirmasi dulu ya, tabayun dulu itu benar salah atau tidak, supaya kita jangan salah mengambil sikap, mengambil langkah. Dan kalau udah jelas itu salah, itu keburukan, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kita melihat satu kemungkaran ya, ketidakberesan, ketidakbaikan, rubah dengan apa? Tangan. Ya kalau kita punya kekuasaan, punya jabatan, rubah yang buruk-buruk itu jadi apa? Baik kalau punya ya. Tapi boro-boro jabatan. Nah, mungkin kita nggak punya itu. Falyughayyirhu bilisani. Ya, jangan diam saja, rubahlah dengan apa? Lidah, bicara, sampaikan ya. Tapi tetap dengan cara apa? Yang baik. Seperti yang Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, datang kepada Fir'aun tapi waqula lahu qaulan layyina. Bicara kepada Fir'aun tetap dengan kata-kata yang apa? Lemah lembut. Itu datangnya ke Fir'aun, Bu. Ya, orang yang sangat apa? Yang sangat durjana ya.
yang sangat ingkar kepada Allah, bahkan mengaku apa? Tuhan, tapi tetap disuruh ngomongnya apa? Ngomong baik-baik, apalagi kepada orang yang kita anggap kurang baik itu masih orang muslim, ya. Ya, harus dengan baik-baik, ya. Ya, kalau kita ingin merubah atau merespon keburukan itu dengan lisan, tetap dengan kata-kata yang, kalau kita nggak mampu juga, falyughayyirhu apa? Biqalbi. Rubahlah dengan hati, ya. Sikap, maksud kita tunjukkan, jangan, kita tidak suka dengan itu. Jangan ada orang berbuat baik kita malah ikut di belakangnya. Ini salah, ya. Padahal dengan sikap, dengan hati mendoakan itu adalah wahwa ad'aful iman, itu selemah-lemah iman, ya. Ada orang yang cari aman, ya, bahkan menunjukkan sikap tidak suka aja dia nggak mau. Ini repot begini, ya. Kita tidak suka saja, tidak dengan lidah, itu masih selemah-lemah apa? Iman. Nah, kalau kita menunjukkan keberpihakan, kata Allah, innakum idzam mithluhum, berarti kamu sama dengan mereka. Ya. Ya, kalau orang yang menzolimi, Pak, udah pasti mendapatkan balasan, dan kita yang diam saja pun akan kena, kalau memang itu kesalahan, ya. Kalau saya memang belum mendalami betul tentang masalah itu, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara, ya, peringatan Allah agar kita tidak berbuat zalim, apa kata Nabi? Ya, ittaqu da'watal mazlum. Ya, hati-hati kamu berhati-hatilah kamu atau takutlah kamu terhadap doa orang yang dizolimi. Sebab kalau orang yang dizolimi itu, Pak, doanya bukan cuma mulut, Pak. Doanya pakai apa? Perasaan, tuh, melibatkan emosi. Itu yang berbahaya, ya. Kalau kita berbuat zalim kepada orang. Tapi kalau ada orang yang udah tahu itu kezaliman, dia diam saja, ya. Kita juga diingatkan juga sama Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Bahwa nanti bencana itu bukan hanya terkena kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Orang-orang yang ada di situ dan dia diam itu akan mendapatkan juga bencana, ya. Ini yang kita harus menghindarkan diri dari hal-hal seperti itu. Demikian Bu Haji Yusuf, ya, dan bapak-bapak ibu-ibu yang lain, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi penambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menambah kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, ya. Kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum balik kita sholat isyraq dulu Bapak Ibu sekalian.